Hai teman-teman semuanya, kalian tahu kan, Pancasila itu hasil perjalanan panjang yang terus berkembang dari masa ke masa. Nah, yang menarik nih, di setiap masa, cara penerapan Pancasila itu beda-beda loh. Tapi tujuannya selalu sama, yaitu untuk menjaga persatuan dan keadilan di Indonesia. Yang pertama, waktu Indonesia baru merdeka, tepatnya di tahun 1945. Kondisi negara kita masih kacau, banyak daerah yang masih dikuasai oleh Belanda. Di masa ini, perjuangan belum selesai. Tapi di tengah semua itu, rakyat Indonesia bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Di sini kita bisa lihat nilai persatuan Indonesia dan gotong royong yang benar-benar hidup. Semua orang berjuang bareng, tanpa memikirkan suku ataupun agama. Karena tujuan kita sama, yaitu ingin Indonesia tetap merdeka. Setelah itu, Indonesia sempat berubah jadi Republik Indonesia Serikat atau RIS di tahun 1949. Nah, bayangin aja, satu negara jadi kayak gabungan beberapa negara bagian kecil. Tapi sistem itu bikin banyak konflik dan malah bikin bangsa kita terpecah loh. Yang pada akhirnya, lewat musyawarah dan kesepakatan, kita kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, di tahun 1959, kita masuk ke masa demokrasi terpimpin di zaman Presiden Soekarno. Tujuan demokrasi terpimpin ini supaya negara bisa lebih terarah. Tapi, dalam praktiknya, kekuasaan justru banyak terpusat di tangan presiden. Akhirnya, muncul banyak perbedaan pendapat dan konflik politik. Dari masa ini, kita bisa belajar bahwa Pancasila harus dijalankan secara seimbang dan jangan sampai cuma jadi alat kekuasaan. Setelah Presiden Soekarno, kita masuk ke masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada tahun 1966. Di masa ini, Pancasila dijadikan asas tunggal. Semua organisasi wajib berlandaskan Pancasila. Di sekolah-sekolah pun bahkan ada pelajaran khusus pendidikan moral Pancasila. Tujuannya bagus, biar semua negara-negara paham nilai-nilai Pancasila. Tapi sayangnya, di sisi lain, kebebasan rakyat agak dibatasi. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Pancasila jangan cuma dijadikan simbol, tapi harus diterapkan dengan adil dan jujur. Setelah Orde Baru runtuh di tahun 1998, kita masuk ke masa reformasi. Di zaman reformasi ini, penuh dengan kebebasan. Kita bisa berpendapat, bikin partai, dan demokrasi berkembang pesat. Tapi tentu saja ada tantangan barunya, yaitu akan ada perpecahan, hoax, dan intoleransi yang muncul. Maka dari itu, sekarang tugas kita sebagai generasi muda adalah mengembalikan semangat Pancasila yang toleran, adil, dan menghargai perbedaan. Dari perkembangan masa ke masa ini, bisa kita simpulkan kalau Pancasila itu bukan cuma hafalan 5 sila, tapi pedoman hidup yang harus kita jalani setiap hari.